Wanita pertama penyandang gelar Ummul Mukminin, ibu dari umat muslim, adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah yang lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Nasabnya mulia di kalangan Quraisy dan wanita yang paling tinggi kemuliaannya. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha memiliki kesucian dari perbuatan buruk yang menjadi inti peradaban zaman jahiliyah. Beliau tidak seperti wanita di masa itu karena tidak berperilaku jahiliyah 65 tahun sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Itu sebabnya para penduduk Makkah menjulukinya At-Tahirah atau wanita suci. Ia seorang saudagar wanita yang sukses dengan harta yang melimpah, dipersunting oleh Rasulullah di saat usianya 40 tahun. Sementara Muhammad SAW berusia 25 tahun. Selama menikah dengannya, Rasulullah tidak pernah memadu dengan wanita lain hingga wafatnya Khadijah. Kedudukan yang mulia serta keutamaannya di hati Nabi begitu mendalam, hingga Rasul mengatakan, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik teman hidup. Dari pernikahannya dengan Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dikaruniai keturunan pertama, anak laki-laki yang bernama Qasim. Oleh karenanya, Rasulullah SAW dipanggil Abu Qasim. Kemudian lahir Zainab, lalu berturut-turut Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, serta Abdullah. Namun seluruh anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Tetapi seluruh anak wanitanya menjumpai masa Islam, dan seluruh putri beliau masuk agama Islam dan ikut hijrah menuju Madinah. Semua putra-putri beliau bertemu langsung dengan Khadijah, kecuali Fatimah radhiyallahu anha, karena sang bunda wafat beberapa bulan setelah kelahirannya. Sifatnya sangat baik. Imam Az-Zahabi mengatakan, Khadijah seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia yang termasuk penghuni surga. Nabi Muhammad SAW selalu memujinya dan mengangkatnya melebihi istri-istrinya yang lain, sampai-sampai membuat Aisyah radhiyallahu anha berkomentar, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku pada Khadijah." Perannya demikian besar dalam kehidupan dan dakwah Rasulullah SAW. Dialah orang pertama yang beriman dan percaya kepada Rasulullah sebelum ada seorang pun yang beriman. Selalu meneguhkan Nabi SAW. Itu sebabnya Allah menyuruh Rasulullah supaya memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah di surga dari emas yang tidak ada kebisingan serta rasa capek di dalamnya. Kemuliaannya dan ketulusannya mendampingi Rasulullah SAW membuat malaikat mengucapkan salam kepadanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menceritakan, pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Rabbnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai." As-Suhaili menjelaskan hadis ini bahwa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha mendapat rumah di surga yang terbuat dari batu permata. Karena beliau telah mengumpulkan berbagai sarana dakwah Rasulullah, ia pionir terdepan yang beriman kepada suaminya. Sikapnya tenang dan tidak pernah merasa capai dalam membela dan memperjuangkan agama Allah. Dan yang menjadi catatan selama berumah tangga dengan Rasulullah, Khadijah tidak pernah berkata-kata dengan nada tinggi kepada sang suami, tidak pernah membuat Nabi merasa capai,
dan pantang baginya mengganggu dan turut campur urusan Nabi. Nasab keturunannya bertemu dengan nasab Nabi pada kakek keempat, yaitu Qusay bin Kilab. Sedangkan dari jalur ibunya bertemu dengan nasab Nabi pada kakek ke-8, yaitu Lu'ay bin Ghalib. Sebagai wanita yang banyak harta, Khadijah binti Khuwailid menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk membawa dagangannya ke negeri Syam bersama budaknya yang bernama Maisarah. Tatkala Nabi pulang dengan membawa keuntungan yang sangat banyak dan beliau mendengar kejujurannya, maka Khadijah terpikat dengan Nabi, sehingga ia berharap bisa dipersunting oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menikahinya dengan mahar 20 ekor unta betina. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Dalam sebuah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim terdapat sebuah paparan lengkap bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu surat Al-Alaq ayat pertama hingga kelima. Saat wahyu pertama itu turun, Rasulullah memperolehnya melalui mimpi saat tidur. Mimpi itu kemudian terjadi dan nyata pada keesokan harinya, persis seperti yang diimpikan. Kemudian diceritakan pada akhir hadis ini, maka beliau langsung pulang dalam keadaan ketakutan. Lalu masuk ke dalam rumah, menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid sembari mengatakan padanya, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah menyelimutinya sampai rasa cemas yang ada pada diri Rasulullah SAW hilang. Setelah itu, Rasulullah menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah. "Sungguh, aku sangat khawatir terhadap keselamatan diriku." Lalu, Khadijah menenangkan sang suami tercinta. "Demi Allah tidak akan mencelakaimu. Karena engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim, membantu orang, menyantuni fakir, memuliakan tamu, dan senang membantu." Lalu Rasulullah SAW dibawa pergi oleh Khadijah ke tempat Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Saat itu Waraqah sudah berusia lanjut. Seorang Nasrani, anak dari paman Khadijah. Waraqah mempunyai kemampuan baca tulis bahasa Ibrani. Bahkan ia mampu menulis Injil dengan bahasa Ibrani seperti yang Allah kehendaki. Tiba di rumah Waraqah bersama sang istri tercinta, Muhammad SAW menceritakan seluruh pengalaman yang ia alami. Mendengar penuturan Muhammad SAW, Waraqah terkejut dan langsung berkata, "Ini adalah malaikat Jibril yang datang pada Nabi Musa alaihissalam. Sekiranya aku masih kuat pada saat itu, sekiranya aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." Rasulullah SAW merasa heran, lalu menanyakan padanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan pasti akan mendapat cobaan. Kalau seandainya aku menjumpai hari di mana kamu diusir, pasti aku akan membela serta menolongmu." Sejak peristiwa itu, tak ada lagi wahyu yang turun pada Muhammad SAW hingga wafatnya Waraqah bin Naufal. Masa itulah yang disebut dengan inqita' al-wahyi atau masa terputusnya wahyu. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan 10 tahun setelah kenabian. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun. Beliau dikubur di Hajun, dan tahun kematiannya disebutkan dalam sirah Nabi dengan tahun kesedihan. Kesedihan yang sangat dalam yang dirasakan oleh Rasulullah SAW saat harus berpisah dengan istri tercintanya, Khadijah binti Khuwailid.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai ibunda kaum muslimin Khadijah, serta membalas segala kebaikannya untuk Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan.